Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Islam Ramadhani dengan NPM 2023-10317. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan fluktuasi mata uang asing dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi biaya pinjaman. Nah, baik, tanpa berlama-lama langsung saja ke penjelasan. Nah, jadi fluktuasi nilai tukar mata uang asing adalah perubahan nilai satu mata uang terhadap mata uang lain. Ini terjadi karena berbagai faktor seperti permintaan dan penawaran, kondisi ekonomi, dan spekulasi di pasar valuta asing. Nah, fluktuasi ini dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di pasar internasional atau memiliki hutang dalam mata uang asing. Nah, bagaimana fluktuasi ini nilai tukar uang mempengaruhi biaya pinjaman, yaitu dengan peningkatan nilai mata uang asing. Nah, jika mata uang asing yang digunakan untuk pinjaman, misalnya USD, mengalami peningkatan nilai terhadap mata uang lokal, misalnya EDR, maka perusahaan akan membayar lebih sedikit dalam rupiah untuk melunasi hutang tersebut. Ini dapat mengurangi biaya pinjaman. Nah, yang kedua ada penurunan nilai mata uang asing. Sebaliknya, jika mata uang asing melemah, maka perusahaan akan membayar lebih banyak dalam rupiah untuk melunasi hutang yang sama. Ini dapat meningkatkan biaya pinjaman. Nah, yang ketiga ada risiko fluktuasi. Nah, perusahaan yang memiliki pinjaman dalam mata uang asing menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar. Perusahaan nilai tukar yang tidak terduga dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan biaya pinjaman yang signifikan, sehingga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya bagaimana fluktuasi nilai tukar mempengaruhi keuntungan perusahaan, yaitu dengan penjualan ekspor. Jika mata uang lokal menguat, maka produk ekspor perusahaan akan lebih mahal di pasar internasional. Nah, jika mata uang lokal melemah, produk ekspor menjadi lebih murah dan dapat meningkatkan keuntungan. Nah, yang kedua ada pembelian impor. Jika mata uang lokal menguat, maka impor akan menjadi lebih murah. Perusahaan dapat menghemat biaya pembelian bahan baku atau produk impor. Nah, namun jika mata uang lokal melemah, impor menjadi lebih mahal, yang dapat mengurangi keuntungan tersebut. Nah, terus terakhir ada penjualan di pasar asing. Perusahaan yang beroperasi di pasar asing juga dapat mengalami dampak dari fluktuasi nilai tukar. Nah, jika mata uang lokal menguat, maka pendapatan perusahaan dari penjualan di pasar asing akan menjadi lebih rendah saat dikonversi ke rupiah. Nah, selanjutnya soal sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh global maju untuk mengelola risiko valuta asing. Nah, beberapa yang dapat digunakan oleh perusahaan global maju untuk mengelola risiko valuta asing termasuk lindung nilai alami, diversifikasi pasar, penggunaan instrumen keuangan seperti kontrak forward, opsi valuta asing, dan swap valuta asing, serta penyusunan anggaran yang adaptif. Nah, berikut ini penjelasannya, yaitu yang pertama ada lindung nilai alami, yaitu natural hedging. Nah, mengatur proses operasional untuk mengurangi eksposur mata uang. Contohnya, memindahkan produksi ke negara yang sama dengan pasar penjualan untuk menyeimbangkan arus ke dalam mata uang yang sama. Terus yang kedua, pencocokan mata uang antara pendapatan dan pengeluaran untuk mengurangi biaya risiko. Kedua ada diversifikasi pasar, yaitu mencari dan menjalin hubungan dengan pelanggan dan pemasok di berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan pada suatu pasar atau mata uang.
Diversifikasi ini membantu menyeimbangkan eksposur dan mengurangi risiko dari fluktuasi nilai tukar pada satu mata uang tersebut. Nah, yang ketiga ada bagaimana penggunaan instrumen keuangan derivatif seperti kontrak keluar atau opsi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko valuta asing. Nah, instrumen keuangan derivatif seperti kontrak forward atau kontrak keluar atau opsi valuta asing dapat membantu perusahaan mengurangi risiko valuta asing dengan memungkinkan mereka untuk mengunci nilai tukar atau membatasi kerugian dari fluktuasi mata uang tersebut. Nah, kontrak forward yaitu kesepakatan untuk membeli atau menjual mata uang asing pada tanggal tertentu di masa depan dengan kurs tukar yang telah ditentukan. Ini memungkinkan perusahaan untuk memprediksi biaya transaksi masa depan dan mengurangi risiko dari fluktuasi nilai tukar uang. Nah, opsi valuta asing ini akan memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang asing pada tanggal tertentu dengan kurs tukar yang telah ditentukan. Ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memanfaatkan perubahan nilai tukar yang menguntungkan atau mengatasi kerugian dari perusahaan yang merugikan. Nah, bagaimana cara kerjanya, yaitu perusahaan dapat menggunakan derivatif untuk mengunci nilai tukar yang menguntungkan atau membatasi kerugian dari fluktuasi mata uang. Nah, soal yang selanjutnya, apa peran dari hedging dalam melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing? Hedging berperan penting dalam melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mengurangi risiko kerugian akibat perubahan kurs. Nah, perusahaan dapat menggunakan hedging untuk mengunci nilai tukar tertentu untuk transaksi masa depan sehingga menghindari potensi kerugian disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar. Nah, pengertian hedging adalah strategi manajemen risiko yang digunakan untuk melindungi aset atau kewajiban perusahaan dari fluktuasi harga atau nilai, termasuk fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nah, mengurangi risiko fluktuasi dengan hedging, perusahaan dapat mengunci nilai tukar yang menguntungkan di masa depan, sehingga tidak perlu khawatir jika nilai tukar mata uang asing berubah secara negatif. Nah, contoh praktis, misalnya sebuah perusahaan ekspor yang menerima pembayaran dalam mata uang asing. Jika perusahaan khawatir nilai tukar mata uang asing akan turun, mereka dapat melakukan hedging untuk mengunci nilai tukar saat ini. Ketika pembayaran diterima, mereka akan mendapatkan nilai tukar yang telah dikunci, bukan nilai tukar yang mungkin lebih rendah di pasar. Nah, ada jenis hedging yaitu termasuk hedging dengan instrumen derivatif seperti forward contract atau opsi, dan hedging dengan swap mata uang. Nah, soal selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat menilai efektivitas strategi pendanaan yang mereka terapkan untuk mengatasi risiko valuta asing. Nah, perusahaan dapat menilai efektivitas strategi pendanaan atau financing mereka untuk mengatasi risiko valuta asing dengan melakukan analisis yang komprehensif, termasuk pemantauan kinerja keuangan, penilaian risiko, dan evaluasi terhadap dampak fluktuasi nilai tukar. Nah, evaluasi ini akan membantu perusahaan memahami sejauh mana strategi mereka berhasil mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari perubahan nilai tukar. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menilai efektivitas strategi pendanaan mereka. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi risiko valuta asing tersebut, yaitu identifikasi jenis exposure. Perusahaan harus mengidentifikasi jenis exposure ini, valuta asing yang mereka hadapi, seperti exposure transaksi, exposure translasi,
Nah, menilai bagaimana fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi margin keuntungan, pendapatan, dan arus kas perusahaan. Nah, pemetaan risiko yang jelas akan membantu perusahaan memahami sumber risiko dan bagaimana mereka dapat mengurangi dampak negatifnya. Yang kedua, pemantauan kinerja dan perhitungan dampak, yaitu pemantauan arus kas. Memantau arus kas yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing untuk melihat dampak fluktuasi nilai tukar. Nah, yang terakhir ada apa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh global maju saat memilih strategi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko perusahaan. Nah, global maju perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor kunci saat memilih strategi pendanaan, termasuk kebutuhan pendanaan, profil risiko perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, dan potensi risiko yang terkait dengan berbagai sumber pendanaan. Kebutuhan pendanaan akan menentukan jenis dan jumlah dana yang dibutuhkan, sementara profil risiko perusahaan akan membantu menentukan sumber pendanaan yang paling sesuai dengan toleransi risiko perusahaan. Nah, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu kebutuhan pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang kedua ada profil risiko perusahaan. Yang ketiga ada kondisi keuangan perusahaan. Kita harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Terus keempat, sumber pendanaan dan faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.